itu ada KBK-nya jika saya memperkenalkan diri. Nama saya Lampulas Nasilayan dengan NPM 2101010108. Nah, pada hari ini saya akan membahas bab 1 itu ada pendahuluan, bab 2 itu ada kajian teori, bab 3 itu metode penelitian, bab 4 hasil penelitian, dan yang terakhir itu bab 5 kesimpulan. Yang pertama sekali saya akan membahas bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam latar belakang. Jadi di latar belakang itu ada tantangan pendidikan pada abad ke-21. Jadi tantangan pendidikan pada abad ke-21 itu sangat banyak. Guru memang harus dituntut harus menguasai yang namanya teknologi untuk dapat mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua itu kemajuan teknologi memberikan dampak. Kemajuan teknologi memberikan dampak ini ada itu dampak positif dan dampak negatifnya pastinya. Dampak positifnya itu dapat mencari segala sesuatu dan segala informasi itu dengan sangat cepat. Dan dampak negatifnya itu banyak orang yang salah menyalahgunakan tentang teknologi yang sekarang ini. Yang ketiga itu pemanfaatan teknologi di dunia pendidikan. Pemanfaatan teknologi di dunia pendidikan ini sangat penting untuk meningkatkan minat belajar siswa. Yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang saya jelaskan tadi, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kurangnya kemampuan literasi digital guru di UPTD SD Negeri 122398 Pematang Siantar. Yang kedua itu tantangan penerapan literasi digital dalam pembelajaran di UPTD SD Negeri 122398 Pematang Siantar. Yang ketiga itu dampak negatif kurangnya literasi digital guru di UPTD SD Negeri 122398 Pematang Siantar. Keempat, kebutuhan pengembangan literasi digital guru di UPTD SD Negeri 122398 Pematang Siantar. Dan yang terakhir itu urgensi perkembangan literasi digital guru di UPTD SD Negeri 122398 Pematang Siantar. Nah, sekarang masuk ke dalam yang namanya pembatasan masalah. Dari identifikasi masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Jadi penelitian ini akan fokus pada tingkat literasi digital guru di UPTD SD Negeri 122398 dan dampaknya terhadap proses pembelajaran di era digital saat ini. Nah, kita masuk ke dalam rumusan masalah. Terdapat dua rumusan masalah dan yang pertama itu bagaimana tingkat literasi digital guru-guru di UPTD SD Negeri 122398 Pematang Siantar, dan rumusan masalah yang kedua itu bagaimana upaya yang dilakukan UPTD SD Negeri 122398 Pematang Siantar untuk meningkatkan literasi digital guru SD. Lalu kita masuk ke tujuan penelitiannya. Jadi tujuan penelitiannya itu yang pertama itu untuk mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana tingkat literasi digital guru-guru di UPTD SD Negeri 122398 Pematang Siantar. Nah, yang kedua itu untuk mendeskripsikan bagaimana upaya yang dilakukan UPTD SD Negeri 122398 Pematang Siantar untuk meningkatkan literasi digital guru SD. Yang kedua kita masuk ke dalam bab 2 yaitu kajian teori. Nah, pemanfaatan media pembelajaran. Jadi tidak terlepas dari unsur-unsur itu sendiri, salah satunya adalah media yang digunakan sebagai alat yang pemahaman konsep terhadap benda suatu kegiatan pembelajaran dapat sesuatu yang dapat digunakan atau isi pelajaran merangsang perhatian dan kemampuan anak dan mendorong tercapainya proses kegiatan. Nah, itu menurut dari Makriwa dan Sofia Suryani pada tahun 2021. Nah, yang pertama itu sekaitan dengan perkembangan pembelajaran pada abad ke-21, media pembelajaran digunakan harus menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini. Jadi media pembelajaran sudah mengarah pada materi digital yang bermanfaat dan kemajuan di bidang teknologi, informasi dan komunikasi yang pengoperasiannya membutuhkan keterampilan digitalisasi yang baik. Yang selanjutnya mengamati kondisi yang terjadi di masyarakat saat ini, perangkat digital bukan merupakan hal yang baru. Tidak hanya dengan kalangan masyarakat dewasa, anak-anak pada zaman ini bahkan sudah dapat mengoperasikan telepon genggam dengan jenis smartphone. Pada satu sisi ini merupakan hal yang baik, artinya kemajuan teknologi yang dapat diterima dengan mudah. Baru menyoroti hal tersebut dari yang saya jelaskan di atas, maka kita sebagai guru harus mampu memanfaatkan sisi positif tersebut agar kemampuan mengoperasikan
Nah, kita sekarang membahas yang namanya literasi digital. Di dalam modul literasi digital atau menurut Kemendikbud 2021 menerangkan bahwa literasi digital merupakan satu dari 6 literasi dasar yang harus dikuasai siswa pada zaman sekarang. Literasi digital yang ditetapkan di sekolah dasar berhubungan erat dengan pengimplementasian dari perancangan gerakan literasi sekolah atau GLS. Gerakan literasi sekolah merupakan hasil refleksi terhadap evaluasi pencapaian mereka. Literasi rata-rata penduduk Indonesia yang dilakukan dengan tes PISA ternyata masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Jadi hasil rata-rata tes membaca siswa Indonesia masih dalam kategori rendah jika dibandingkan dengan negara peserta ASEAN. Jadi di sini ada literasi digital di SD, literasi digital di kelas, literasi digital di luar kelas atau kegiatan ekstrakurikuler, pelaksanaan literasi digital di SD, strategi literasi digital di SD, yaitu pemanfaatan literasi digital di SD di kelas di luar kelas dan ekstrakurikuler itu dapat dilakukan dengan mendownload buku perpustakaan untuk dapat meningkatkan literasi siswa dan guru. Sekarang kita masuk ke dalam manfaat literasi digital. Jadi menurut Sumiati dan Wijayanto pada tahun 2020, ada pun manfaat dalam menerapkan literasi digital. Yang pertama itu wawasan individu bertambah ketika melakukan kegiatan mencari dan memahami informasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan yang kedua itu menunjukkan kemampuan seseorang untuk berpikir serta memahami informasi secara lebih kritis. Baru yang selanjutnya itu kemampuan verbal individu meningkat dan menumbuhkan konsentrasi dari fokus individu. Dan yang terakhir itu kemahiran individu dalam membaca dan menulis informasi bertambah. Jadi berdasarkan manfaat yang telah diterapkan literasi digital, memungkinkan literasi digital dapat diterapkan dalam bidang pendidikan. Nah, hal tersebut dapat dijadikan sebagai media untuk pelaksanaan sistem pendidikan yang berbasis digitalisasi, lebih seperti pembelajaran daring yang dimulai dilakukan pada saat pandemi COVID-19 tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Baru yang pertama itu, apa sih peran guru dalam membina kegiatan literasi digital pada siswa sekolah dasar? Jadi, sebagai guru dalam proses pembelajaran kehadirannya tidak bisa digantikan oleh apapun. Jika perangkat digital yang digunakan dapat membantu pemenuhan kebutuhan belajar siswa, maka peran guru di sini adalah melakukan pengawasan dan pembinaan bagi siswa agar dalam pelaksanaan literasi digital betul-betul terarah pada hal-hal positif. Melalui kompetensi yang dimiliki, guru tetap menjadi kontrol yang dapat meminimalisir kecenderungan penyimpangan yang dapat dilakukan oleh siswa. Pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa dinilai sebagai solusi praktis untuk mengembangkan keterampilan literasi digital. Jadi di sini guru harus mampu benar-benar mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan bermakna. Selain itu, keterampilan dalam memanfaatkan teknologi digital juga menciptakan kondisi yang mendukung bagi siswa untuk belajar mandiri, yaitu menurut Silvio et al. Pada tahun 2020. Kesana lagi. Selanjutnya itu ada pembelajaran tahun ke-21. Jadi pembelajaran dikembangkan mengikuti perkembangan digital. Jadi guru menempatkan media pembelajaran yang tersedia di era digital tanpa mengesampingkan nilai karakter yang harus dimiliki siswa. Jadi guru harus merancang pembelajaran sebaik mungkin sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Di sini pembelajaran pada abad 21 memiliki karakteristik sebagai pembelajaran yang mengusung keterampilan 4C, yaitu kemampuan kritikal,
dan apalagi saat ini sudah menggunakan yang namanya kurikulum merdeka, jadi mau tidak mau harus menyesuaikan dengan kurikulum saat ini. Jadi yang selanjutnya itu ada upaya meningkatkan literasi digital di guru SD. Era digital ini mengubah cara kita hidup, bekerja, dan belajar di dunia pendidikan. Jadi literasi menjadi keterampilan yang esensial bagi guru untuk mengikuti secara efektif di era digital. Jadi penerapan literasi digital bagi guru di era digital itu memilih dan memanfaatkan sumber daya informasi yang kredibel. Yang kedua itu membangun pembelajaran yang interaktif. Yang ketiga meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara guru dan siswa. Lalu menjaga keamanan data diri dan siswa. Yang kelima itu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Nah, ini ada kerangka konseptual itu ada harapan, masalah, kenyataan, dan solusinya. Yang pertama itu di sini diharapkan guru-guru di UPTD SD Negeri 12398 itu memiliki tingkat literasi digital yang tinggi dan mampu menggunakan teknologi digital secara efektif dalam pembelajaran. Lalu yang kedua itu guru dapat merancang pembelajaran menggunakan pembelajaran yang interaktif melalui pemanfaatan teknologi digital. Baru yang selanjutnya itu diharapkan di sini dapat menggunakan teknologi digital dan menghasilkan hasil belajar siswa yang efektif. Namun di sini pada kenyataannya masih banyak guru memiliki tingkat literasi digital yang rendah, masih banyak guru-guru yang belum memahami yang namanya pemanfaatan teknologi saat ini. Baru yang kedua itu kesulitan dalam menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran. Baru yang ketiga itu kurangnya akses teknologi menjadi salah satu faktor penghambat pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Lalu setelah ada kenyataan itu terdapat juga masalah. Masalahnya itu rendahnya tingkat literasi digital guru di UPTD SD Negeri 12398 sehingga dapat yang menghambat yang namanya proses pembelajaran di era digital. Baru setelah itu ada solusi yang diberikan, itu memberikan pelatihan kepada guru-guru dalam pemanfaatan teknologi. Baru menyediakan akses yang lebih luas terhadap teknologi digital di UPTD SD Negeri 12398. Baru yang ketiga itu mengembangkan program pengembangan profesional berkelanjutan atau UPD yang berfokus pada literasi digital dan penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada part 3 yaitu metode penelitian. Jadi tempat dan waktunya itu penelitian dilakukan itu di UPTD SD Negeri 12398 pada tahun 2024. Jadi di sini memilih sekolah tersebut dikarenakan sekolah sudah menerapkan literasi digital serta fasilitas yang mendukung peneliti dalam melakukan penelitian tersebut. Baru pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan itu menggunakan pendekatan menggunakan teknik penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif ini sebuah penelitian yang berbentuk deskriptif yang menyajikan data yang berupa kata-kata bahasa. Selanjutnya, nah di sini ada data dan sumber data. Jadi datanya itu yang dikumpulkan oleh penelitian itu dua, yaitu primer dan sekunder. Baru kalau sumber datanya itu kegiatan pembelajaran yang dilakukan menerapkan kegiatan literasi digital sekolah dasar dan bagaimana kegiatan literasi digital dapat berjalan dengan baik bagi guru dan peserta didik. Yang selanjutnya itu subjek penelitiannya itu adalah orang yang dijadikan informan atau dalam sebuah penelitian yang memberikan informasi dalam penelitian tersebut di UPTD SD Negeri 12398 Pemalang Center. Jadi di sini memerlukan data-data yang valid dan yang valid. Jadi teknik pengumpulan datanya itu ada 3, yaitu melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi ini merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang disusun dari berbagai proses biologis dan fisiologis. Dia diantaranya seperti adalah proses pengamatan dan ingatan. Wawancara ini dilakukan pada guru-guru di kelas 5 SD, yaitu di kelas tinggi. Dan dokumentasi itu sebagai bukti bahwa data yang digunakan itu valid dan benar-benar. Jadi teknik analisis datanya itu teknik analisis deskriptif
peningkatan literasi guru di era digital dalam mengajar di abad 21. Selanjutnya itu menggunakan uji hipotesis. Jadi uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji mana ada suatu teknik statistik yang digunakan untuk menghitung ujian yang signifikan. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi lokasi dan objek penelitian. Deskripsi sekolah itu dilakukan di UPTD Negeri 12398 Pematang Siantar pada tahun ajaran 2024 dan 2025. Jadi alamat sekolahnya itu tepatnya di Jalan Raja Wali, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dan NPWP sekolah itu 1021-910 status negeri, status pemilikan pemerintah daerah, kelas sekolah memiliki hasil akreditasi B. Waktu pagi jumlah guru itu 21, jumlah tekniknya itu ada 3, jumlah peserta didiknya itu ada 250 siswa, sarana dan prasarannya itu ada ruang kelas sebanyak 14, ruang perpustakaan karya sebanyak 1, ruang guru sebanyak 1, ruang karya sebanyak 10. Selanjutnya jumlah ruang belajar itu 14 kelas. Deskripsi temuan penelitian. Jadi penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan strategi guru dalam menerapkan kegiatan literasi digital di sekolah UPTD SD Negeri 12398 Pematang Siantar. Jadi dalam pengambilan datanya ini, penelitian dilakukan melalui kegiatan observasi dan wawancara dengan guru kelas 5A yang berinisial P serta data dokumen. Data temuan penelitian dalam penelitian ini merujuk pada aspek aturan dan perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan literasi digital di sekolah dasar ini berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di kelas tinggi mengenai strategi guru menerapkan kegiatan literasi digital di sekolah dasar. Guru merancang strategi agar dapat membelajarkan keterampilan literasi digital melalui proses pembelajaran di buku, tema perpustakaan digital dan website. Jadi pada tahap ini langkah yang dilakukan dalam pembelajaran kegiatan literasi digital. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai strategi guru dalam menerapkan literasi digital di sekolah UPTD SD Negeri 12398 yang dilakukan di kelas tinggi, yaitu dengan mewawancarai serta melalui serangkaian kegiatan observasi, mewawancarai terhadap dokumen dan hal lainnya dengan pemeriksaan masalah bagaimana upaya guru dalam menerapkan literasi digital di sekolah dasar UPTD SD Negeri 12398. Nah, dengan ini peneliti telah menemukan bahwa guru kelas UPTD SD Negeri 12398 yang saya jelaskan tadi kelas 5 telah menerapkan kegiatan literasi digital, namun masih minim. Yang terakhir kita masuk ke dalam kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya itu berdasarkan hasil penelitian itu hasil penelitian dan pembahasan tentang strategi guru UPTD SD Negeri 12398 dalam peningkatan literasi digital di dalam mengajar itu dengan menerapkan kegiatan literasi digital di sekolah dasar dapat disimpulkan bahwa guru telah menerapkan literasi digital di kelas. Guru juga menerapkan literasi digital melalui proses oleh guru wali kelas yang tinggi. Strategi ini diatur ke dalam 3 tahapan itu: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal yang di dalamnya diatur bagaimana cara literasi digital dapat diterapkan terutama pada aspek indikator penerapan literasi digital, yaitu dengan mengetahui, memahami, dan memaknai. Jadi dalam mengatur strategi guru dalam meningkatkan literasi digital itu hal utama yang harus diketahui oleh guru itu adalah tujuan penerapan literasi digital itu apa, dan setelah itu metode dan media yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Baru metode yang dipakai guru dalam menerapkan literasi digital melalui proses membaca, yaitu tanya jawab, diskusi, informasi yang valid di internet. Sedangkan hal yang penerapan literasi digital yaitu media seperti video, handphone, PowerPoint, dan media langsung
yaitu LKPD. Jadi cukup sekian penjelasan yang bisa saya paparkan pada hari ini.